warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Rizka Karimah. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis terhadap artikel penelitian yang telah saya kaji. Artikel penelitian yang saya analisis ini berjudul pengaruh pola menyusui terjadwal terhadap peningkatan BWBI sebagai upaya pencegahan stunting. Melalui presentasi ini, saya akan membahas secara kritis mengenai jumlah variabel dan variabelnya, gap, desain penelitian, alat penelitian, sampel dan besar sampel, skala ukur, statistik, univariate, dan bivariate. Untuk itu, mohon perhatiannya, saya akan memulai presentasi analisis artikel penelitian ini. Judul artikel yaitu pengaruh pola menyusui terjadwal terhadap peningkatan BWBI sebagai upaya pencegahan stunting. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai variabel yang digunakan dalam artikel penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola menyusui terjadwal. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah peningkatan berat badan bayi. Pola menyusui terjadwal disebut variabel dependen atau bebas karena itu adalah faktor perlakuan yang diberikan kepada kelompok intervensi. Sedangkan peningkatan berat badan bayi disebut variabel dependen atau terikat. Karena ini adalah hasil yang diukur sebagai akibat dari perlakuan tersebut. Selanjutnya adalah gap penelitian. Gap atau kesenjangan pada artikel penelitian tersebut secara eksplisit terdapat pada pendahuluan artikel. Disebut gap karena ada kesenjangan antara teori dan kenyataan di lapangan. Penelitian ini mengenai ASI memang telah banyak dilakukan, seperti kaitannya dengan durasi menyusui, frekuensi, dan teknik menyusui terhadap peningkatan berat badan bayi. Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti pola menyusui terjadwal sebagai strategi untuk menjamin frekuensi menyusui dan peningkatan berat badan bayi masih sangat terbatas. Padahal dalam praktiknya, pola menyusui terjadwal dapat menjadi pendekatan yang lebih terstruktur untuk menjamin kecukupan nutrisi dan mencegah stunting. Meskipun penerapannya masih menjadi perdebatan karena bagi umumnya dianjurkan menyusu sesuai permintaan atau on demand. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan menggunakan metode pretest and post-test with control group. Penelitian kuasi eksperimen dipilih karena peneliti ingin mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil tertentu tanpa melakukan randomisasi total terhadap subjek penelitian. Desain ini memungkinkan adanya kelompok kontrol dan intervensi untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah perlakuan diberikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena hasil yang dikumpulkan berupa angka, khususnya perubahan berat badan bayi dan dalam satuan kilogram. Desain pre-post test digunakan karena memungkinkan peneliti untuk melihat perubahan yang terjadi setelah intervensi pada kelompok yang sama. Selanjutnya, alat penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen utama, yaitu timbangan digital dan lembar jadwal menyusui. Timbangan digital dipilih karena mampu memberikan hasil yang akurat dan objektif dalam bentuk angka kuantitatif. Alat ini digunakan untuk mengukur berat badan bayi atau variabel dependen sebelum dan sesudah intervensi. Alat ini merupakan alat utama penghasil data numerik dalam satuan kilogram dengan tingkat keandalan tinggi. Lembar jadwal menyusui digunakan sebagai pedoman dan pencatatan intervensi pada kelompok intervensi atau variabel independen. Lembar ini disusun oleh peneliti bersama ibu, berisi waktu menyusui yang dijadwalkan setiap 2 jam,
Ibu diminta untuk mencatat waktu menyusui dan melakukan checklist setelah menyusui. Meskipun lembar ini tidak menghasilkan data numerik, alat ini penting untuk memastikan kepatuhan ibu terhadap jadwal menyusui dan memvalidasi bahwa intervensi benar-benar dilakukan sesuai rencana. Lembar ini dikembangkan oleh peneliti sendiri berdasarkan teori kebutuhan frekuensi menyusui yang dianjurkan oleh WHO, yaitu menyusui 8-12 kali dalam 24 jam. Selanjutnya, sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ibu menyusui yang memiliki bayi berusia 0-6 bulan dan belum mendapatkan MPASI di wilayah kerja Puskesmas Motuy dan Puskesmas Sawak, Kabupaten Konawe Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling karena jumlah populasi yang memiliki kriteria relatif kecil sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Penggunaan total sampling dapat meningkatkan validitas eksternal karena seluruh populasi yang memenuhi syarat dilibatkan. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 40 responden yang kemudian dibagi secara acak menggunakan metode lotre menjadi 2 kelompok, yaitu 20 responden sebagai kelompok intervensi dan 20 responden sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya, skala ukur penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 jenis skala ukur sesuai dengan jenis variabel independen atau pola menyusui terjadwal diukur dengan skala nominal karena perlakuan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu kelompok yang diberikan jadwal menyusui dan kelompok yang menyusui seperti biasa atau tanpa jadwal. Sedangkan variabel dependen berat badan bayi diukur dengan skala rasio atau numerik karena hasilnya berupa angka dalam satuan kilogram yang bersifat kuantitatif kontinu dan memiliki 0 absolut, sehingga memungkinkan dilakukan perhitungan, selisih, dan analisis statistik. Selanjutnya, statistik. Penelitian ini menggunakan statistik univariat dan bivariat. Statistik univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden, yaitu usia ibu, usia bayi, pekerjaan ibu, dan pengalaman menyusui. Data disajikan dalam bentuk frekuensi, presentase, serta nilai median dan rentang. Statistik bivariat dilakukan dengan 2 jenis uji. Yang pertama yaitu uji Wilson-Signet Rank Test, digunakan untuk mengetahui perbedaan berat badan bayi sebelum dan sesudah intervensi dalam masing-masing kelompok atau intervensi dan kontrol. Uji ini digunakan karena data berpasangan pre dan post dan untuk diasumsikan berdistribusi normal. Kedua yaitu uji independent test, digunakan untuk membandingkan selisih berat badan bayi antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah perlakuan. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antar kedua kelompok. Alasan penggunaan 2 jenis uji statistik ini adalah untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh valid baik dalam konteks intrakelompok maupun antar kelompok. Hasil dari kedua uji statistik menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,05, yang berarti secara statistik terdapat perbedaan bermakna antara sebelum dan sesudah perlakuan, serta antara kelompok intervensi dan kontrol. Dengan demikian, penerapan pola menyusui terjadwal terbukti dapat meningkatkan berat badan bayi dan menjadi salah satu upaya pencegahan stunting. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait analisis artikel penelitian ini. Melalui analisis ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi artikel tersebut terhadap bidang penelitian. Saya menyadari
bahwa analisis ini masih menjadi keterbatasan dan sangat terbuka untuk masukan, saran maupun kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.